Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti Puspitasari. Saya akan mengajarkan hari ini mata kuliah Desain Teknik Berbasis Komputer 1 atau lebih dikenal dengan AutoCAD. Ya, langsung saja klik setelah Anda install software AutoCAD versi 2020 ataupun yang sebelumnya juga tidak apa-apa. Ya, Anda klik. Ya, maka pertama kali muncul tampilannya akan seperti ini untuk AutoCAD versi 2020 ya. Nah, kalau sudah klik Start Drawing, ini ya di sini ya, Start Drawing. Ya, kalau sudah penampakannya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, mungkin tampilan toolbar Anda, menu barnya ini tidak lengkap seperti Ibu Eti ya. Saya kembalikan dulu ya. Nah, seperti ini mungkin ya. Maka untuk supaya toolbarnya lengkap, klik strip segitiga atas ini ya. Nah, yang di sini atas sendiri ya, klik. Lalu di situ ada show menu bar, Anda klik. Nah, maka akan toolbarnya akan lebih lengkap ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ya kita setting ya, format dulu ya. Lalu klik unit. Nah ya, akan muncul drawing unit. Di sini Anda harus men-set dari awal ya. Nah, kita klik tipenya, tipe desimal ya. Lalu precisionnya kita pilih yang terserah sesuai kebutuhan dari nilai satuan ukur Anda ya. Nilai ukurannya ya. Mau 0 atau 0,0 atau 2 angka di belakang koma atau 3 di belakang koma, silakan menyesuaikan dengan yang akan dibuat. Kali ini kita akan sesuaikan dengan 0 dulu, kita pasang 0 dulu. Lalu jangan lupa untuk unit to scale nya ini ya, Anda pilih sesuai kebutuhan satuannya ya, milimeter apa sentimeter gitu ya, atau meter gitu ya. Nah, kali ini kita pilih milimeter. Kalau sudah Anda oke, gitu ya. Lalu kita klik format lagi untuk setting kertas ya, drawing limit ya, nah, atau seberapa besar itu ya, ya pengerjaan kita, ini limitnya sampai batas mana, gitu ya. Nah, kita drawing limitnya sesuaikan dengan ukuran kertas A4 ya, di situ aja kita nanti menggambarnya. Kalau sudah di komen, ini namanya komen bawah ini ya. Limit specify lower left corner ya, pojok kiri bawah ini ya, kita ketik 0,0, nanti akan dimulai dari 0,0, lalu tekan enter. Setelah enter akan muncul limit specify upper right corner. Nah ini ya, kita isi dengan ukuran kertas A4 210,297. Kalau sudah klik enter. Nah seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita menggambarnya harus dari posisi atas ya. Setiap kali menggambar pertama itu harus dari tampak atas ya, tampak atas. Nah ini ya, ini tampak atas ya. Nah, untuk memunculkan ini ya, kita bisa pergi ke ya, tools ya, toolbars, lalu AutoCAD. Nah ini ya, cari view ya, ini masih terakhir render, maka Anda klik segitiga ini. Nah ya, klik view ya. Nah ini kalau saya matikan maka hilang. Memunculkannya lagi tools, toolbar, AutoCAD ya, view, klik. Nah ini memudahkan untuk melihat tampak atasnya ya, tampak bawah ya. Sebenarnya ada di fungsi toolbar ini kalau Anda ingin mencari ya, tapi ini lebih enak ya, langsung ketemu gitu ya. Nah, kalau sudah klik tampak atas top ya, nah ini ya, nah tampak atas seperti ini ya. Lalu realistiknya ini Anda klik menjadi 2D wireframe, klik kiri. Nah
maka munculnya seperti ini ya. Nah ini kotak-kotaknya ini juga penting untuk pembelajaran kita yang di awal ya. Tapi kalau sudah mahir tidak perlu kotak-kotak bantuan, ini tidak masalah ya. Cara menghilangkan atau menghidupkan kotak-kotak ini ada di sini. Sebelahnya tulisan model ini ya. Nah ini gambar kotak-kotak ini ya. Nah ini on kalau ini ya. Kalau Anda matikan, nah ya. Nah nanti kita pakai yang tanpa grid ya. Nah ini kalau pertama kali kita pakai bantuan dulu gitu ya. Nah ya caranya ya. Nah, oke gitu ya. Nah oke, kita lanjutkan. Nah ini kalau cara memperbesar, memperkecil ya, cukup scrollnya itu Anda Anda putar-putar ya scrollnya ya untuk membesar kecilkan. Nah ini ya, diputar-putar scrollnya untuk memperbesar penampakannya ya layar. Nah ini kecil, besar, Anda putar-putar. Nah kalau menggeser, saya mau menggeser seperti ini ya. Menggeser seperti ini ya, klik kursornya tadi, tekan terus, jangan dilepas. Sambil digeser jangan dilepas. Nah ini cara menggeser seperti itu ya. Nah oke ya. Nah ini ya, berarti perbesar. Nah grid ini kita setting dulu ya supaya kita belajarnya nanti mudah ya. Ini adalah garis X, ini sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Nah tiap kotak ini saya mau setting per kotak ini nilainya 10, X-nya, Y-nya 10. Ini tiap kotak ini 10 ya. Ini 10 ya. Jadi 0, 10, 20, 30, 40 begitu ya X ya. Y-nya seperti 0, 10, 20, 30. Bagaimana caranya kita setting dulu ya. Nah ini ya, di snap mode ini ya, snap setting ya, di snap itu sebelahnya grid tadi ya. Nah akan muncul drafting setting, snap and grid ini ya. Nah gridnya Anda centang ini ya, lalu Anda setting ini 10-10 ya. Ini sudah, kalau punya Batik bawanya sudah 10-10. Andai kan punya Anda ternyata grid X Y nya tidak 10, kita rubah dulu 10-10 supaya sama dulu untuk belajar kali ini ya. 10-10 ya, 10-10 ini centang seperti ini. Oke ya. Nah ini 10-10. Nah setelah kita set semuanya ini ya, maka kita kali ini akan belajar bagaimana membuat garis dengan sistem koordinat dulu ya. Sistem koordinat ada 3, yaitu sistem koordinat absolut pakai X dan Y, lalu sistem koordinat dengan polar, lalu yang ketiga relatif ya. Nah, berarti akan memperagakan bagaimana membuat sistem koordinat dengan absolut ya. Saya akan membuat ya yang hasilnya seperti ini. Nah ya, nah ini. Saya akan membuat yang hasilnya seperti ini absolut. Saya mau membuat persegi panjang dengan titik X dan Y, absolut itu X dan Y ya. Nah ini bagaimana caranya gitu ya. Nah, maka titik ini A 30,30, titik B 50,30, titik C 50,70, titik D 30,70. Nah bagaimana caranya tadi dengan sistem koordinat absolut X dan Y ya. Yang pertama ya kita lakukan adalah klik line ini ya, line untuk membuat garis. Nah kalau sudah klik line, maka di komennya akan muncul line specify first point ya. Titik awalnya di mana? Titik A nya tadi ya, titik A nya tadi di 30,30. Maksudnya apa nanti 30? X nya 30 kan sini ya, 1, 10, 20, 30 kan gitu ya, 30. Nah ini lalu Y nya 30, 10, 20, 30. Perpotongan X dan Y di sini ketemunya. Nah nanti garisnya akan muncul di sini di titik 30,30. Coba ya, setelah kita masukkan 30,30, kita enter. Nah betul ya, 30,30, 30. Titik A nya sudah, titik awal ya, titik A nya sudah jadi. Lalu titik B nya tadi kan 50,30 ya, 50 nya di sini nanti
Ya, ini 50 ya. Nah, 30-nya tetap 50. Kita masukkan setelah kita enter spesifik next point ya. Langsung saja 50,30 enter. Nah, ya. Itu ya. Kalau sudah next point 50,70 itu ya, kita cek lagi. Nah, betul ya, kita enter. Nah, itu ya. Lalu next point setelah kita enter 30,70. Nah, ya titik C-nya, ini titik A, B, C, D. Nah, lalu bagaimana cara menghubungkannya ke sini? Ya langsung aja dihubungkan ke garis endpoint ini ya. Nah, kotak ini endpoint, klik saja. Ya, nah ini. Ini bagaimana cara menghilangkan garisnya ini ya? Kok masih ada gitu ya? Tekan escape, escape berada di keyboard atas kiri, pojok kiri atas ya. Nah, selesai. Ya, Bu, kalau saya tadi nggak ketemu endpoint, bagaimana caranya? Kok tidak ada endpointnya? Nanti Anda setting dulu ya. Anda setting di snap mode ini ya. Klik kanan, snap mode, snap setting. Ya, di situ ada object snap. Nah, ini Anda centang semuanya ya. Anda centang semuanya gitu ya. Nah, centang semuanya. Ya, select all ini ya, centang semuanya, select all. Kalau sudah oke dan 3D object snapnya juga sekalian lah ya. Nanti ini untuk menggambar 3D maka kita perlu seperti ini ya. Boleh dicentang select all gitu ya. Object snapnya select all. Oke. Ya, nah nanti akan muncul endpoint tengah-tengah garis juga bisa ya di ketahuan dilacak pakai itu gitu ya. Nah, sudah selesai kita menggambar persegi panjang dengan sistem koordinat absolut. Ya, itu tadi pakai XY. Kalau ke sini berapa, ke sini berapa ya. Kalau saya mau membuat garis ke kanan berarti XY-nya berapa. Kalau saya mau membuat garis ke atas berapa XY-nya gitu ya. Nah, oke. Lanjut ya ke sistem polar ya. Sistem polar gitu ya. Apa itu sistem polar? Ya, ya ditampilkan. Nah, ini ya. Ah, ini polar ya. Jadi kalau sistem polar, nah ini ya. Nah, pakai seperti ini ya. Nah, ada 4. Nah, ini ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini 0, 90 derajat, kuadran 1 ya, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. 0, 90 derajat. Ini 100, kalau ke sana berarti 180 ya, kalau garisnya ke sini 270, kalau garis sedikit seperti itu ya. 0, 90, 180, 270 ya. Nah, kita mau buat seperti itu ya. Nah, ini ya. Oke ya. Ya, kita mau membuat persegi panjang lagi gitu ya. Nah, ini kita mau membuat persegi panjang EFGH. Bagaimana caranya membuat dengan sistem polar ya. Nah, silakan kalau mau pakai yang absolut tadi silakan, tapi berarti memperkenalkan juga ada membuat garis dengan sistem polar ya. Nanti hubungannya dengan apa? Sudut ya. Jadi kita membuat garis dengan panjang garis dan sudut. Nah, itu ya polar itu ya. Jadi panjang garis dan sudut. Ya, panjang sudutnya berapa ini? Kalau ini sudut 0. Ya, kalau ke atas sudut 90 gitu ya. Nah, nanti kalau miring-miring ya sudutnya berapa gitu ya. Kalau miring segini berarti ada sudutnya itu situ. Ada sudut 45. Nah, gitu ya. Atau sudut berapa gitu ya, miring 60, kalau kesini berapa, kalau sini ikut berapa. Tadi kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya, Anda sesuaikan ya. Nah, seperti itu. Oke, kita membuat titik E dulu. Titik E ini di mana? Titik E nya spesifik first point-nya 30,30 kan gitu ya. Nah, kita pakai sistem absolut dulu ya.
pakai sistem absolut dulu. Kita letakkan titiknya di 30, X-nya Y-nya 30. Ya, kita kembali ke AutoCAD. Nah, ya. Nah, ini kita hapus saja ya. Cara menghapusnya gitu ya. Nah, ya. Atau kalau Anda tidak mau menghapus, Anda Ctrl S di sini ya. Nah, supaya nanti pengumpulan tugasnya Anda tidak balik-balik lagi ya. Di Ctrl S seperti biasa, Anda simpan. Ini pakai absolut gitu tadi ya. Nah, kalau sudah nanti ulangi lagi formatnya seperti tadi. Format unit, drawing limitnya gitu ya. Macam-macamnya sambil mengulangi lagi supaya hafal gitu ya. Nah, itu tadi. Ya, kalau berarti hapus saja. Cara menghapusnya klik kiri gitu ya. Nah, klik kiri lepas. Klik kiri lepas, baru diklik lagi. Ini cara menghapusnya seperti itu. Klik delete pada keyboard. Ya, supaya Mbak Eti tidak terlalu lama men-setting lagi gitu ya. Kalau nanti Anda simpan gitu ya, satu lagi. Nah, karena 3 titik, 3 macam garis ya. Simpan lagi supaya titiknya tetap di 0,0 supaya tidak bingung gitu ya. Oke, kita lanjutkan sistem polar ya. Dimana polar itu nanti kuadran 1, 2, 3, 4, dimana perpaduan antara panjang garis dan besar sudut. Ya, nah langsung saja kita tadi titik awalnya 30,30 ya, maka kita klik line seperti ini tadi. Line specific first point, masukkan 30,30. Nanti munculnya harus di sini gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Oke, enter. Nah, ya. Nah, kita mau membuat EFGH tadi ya. EF kotak EFGH tadi ya. Persegi panjang tadi EFGH. Nah, ya. Nah, ini kan kita mau ke sini nih. Kotak itu ke sini ya. Berarti ini sudutnya berapa? Kalau ke sini 0 ya. Nah, sudutnya 0. Maka ya kita coba lihat ya perintahnya ya. Nah, ini ya. EF ya 40 kan ini 1 2 3 4 ya. Maka 40 ya, 40. Nah, ini caranya ya. Rumusnya di situ adalah tekan add ya. Add itu ya. Nah, di keyboard add 40 karena yang diminta panjangnya kan ke sana 40 ya. Lalu langsung sudutnya, langsung sudut. Nah, ya langsung atau tanda lebih kecil gitu ya. Kalau ke sana garisnya sudutnya 0. Coba kita enter ya. Nah, panjang garis 40, sudutnya 0. Gitu ya. Lalu FG tadi ya, di situ 3 kotak ya, maka 30 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, 30 add, jangan lupa add 30 koma bukan koma ya, langsung lebih kecil ya, tanda lebih kecil atau sudut ya. Ini EFG ya, FG. Nah, ke sini apa nih 90 kan ya, ke atas ini. Ke atas ini 90, maka langsung 90. Sudut 90. Nah, itu ya. Nah, lalu kita ke sini ya. Nah, ini. Ya. Nah, kita cek perintahnya supaya tidak salah ya. Nah, ini ya. 40 gitu ya. Kita mau ke sini ya, sama dengan ini 40 ya. Add specific next point-nya 40, tapi di situ sudutnya 180. Nah, ya, ke sini. Lalu ke bawah bisa langsung begini, tapi supaya tahu kalau ke bawah ini berarti masuk 270 ya, kuadran ya di 270. Ya, boleh diklik begini, boleh endpoint, tapi supaya Anda paham berarti add ya, ini 30 kan ya. Lalu sudutnya 270. Nah, gitu ya. Nah, nih bagaimana nih supaya hilang ini garisnya ya. Anda escape saja. Nah, gitu ya. Nah, oke ya, ini. Nah, sudah jadi untuk garis menggunakan polar gitu ya. Lalu
ya. Kalau sudah ini Anda save, Ctrl S ya. Save dengan polar gitu ya. Nah, supaya tapi nanti kalau gambar nanti next kan nggak usah dari sini Anda bisa gambar di sebelahnya, bisa gambar di sebelahnya, masih banyak bisa ya. Tapi kali ini untuk belajar supaya paham titik-titiknya untuk cara membuatnya gitu, dari titik 0,0-nya di sini gitu ya. Oke, kalau sudah Ibu lanjutkan dengan relatif ya, cara menggambar dengan relatif. Ini agak lebih sulit ya kalau relatif ya. Saya delete dulu, klik kiri tadi ya, delete. Nah ya, lanjut ke relatif. Nah ini ya relatif nih. Nah relatif ini ada rumusnya ya, tujuan awal dikurangi tujuan akhir ya. Atau nanti ya cara ngisinya adalah add delta X, delta Y. Ini perintahnya seperti ini. Dimana delta X itu X2 kurang Y1, delta Y sama dengan Y2 kurang Y1 ya. Nah caranya klik line seperti tadi, masukkan first point-nya di titik I70,20. Nah, kita mau membuat seperti ini nih hasilnya ya. Nah ini saya mau membuat kotak persegi panjang dengan IJKL ya. Nah I-nya ini dimulai di mana, di mana ya. Ini titiknya berada di mana, titik absolutnya X-nya 70, Y-nya 20. Berarti nanti kita mulai first line-nya 70,20. Nah itu ya. Nah ini kita mulai ya. Nah, kita mau membuat seperti ini. Oke ya. Nah, oke. Nah, ini ya kita masukkan first line-nya 70,20 ya. 70,20 itu kan X1 Y1 ya ini. Nah, kita mau membuat ini ya, J-nya tadi di mana? Di sini kan 100. Nah, di sini 100 titiknya ya. Saya mau membuat 3 kotak, 3 baris 3 sepanjang 3 kotak ini ya, IJ. Saya mau membuat garis IJ. Kalau I tadi X1 Y1-nya 70,20. Nah, ini J-nya di titik X2 Y2 ya. 100,20 ya IJ-nya. Nah, maka yang kita masukkan bagaimana ya? Kurangi dulu ya. Nah, ini ya. Di ini ya memang agak lebih ribet ya, relatif ya. Nah ini rumusnya adalah delta X, delta Y, add delta X, delta Y. Maka untuk membuat garis IJ, add delta X itu X2 kurangi X1, 100 dikurangi 70, 100 kurangi 70, Y2 kurangi Y1. Kebetulan ini Y2 kurangi Y1-nya sama 20. Oh maaf ini kurang 20 ini ya. Salah ini ya. Maka hasilnya 100 kurangi 70, 30,0. Maka yang dimasukkan adalah add 30,0. Kenapa 0? Karena ini ya Y2 kurang Y1-nya berada di satu garis. Sehingga 0, tidak berubah. Ya kan begitu ya, ini kan berada di satu garis Y-nya 0, 30,0, Y-nya 0, sama-sama 20 kurangi 20 0 ya. Nah ini 10 kurangi 70 30 ya. Cara masukkannya bagaimana? Add 30,0 ya. Ini relatif. Saya klik line dulu, spesifik first point-nya tadi di berapa tadi? 70,20 ya. Seperti biasa ya, ini absolut ya. Tidak ada add, tidak ada sudut ya. 70, tadi 20 ya. Nah, enter. Nah, di sini dia 70. Kalau tadi kan 30, di sini 70. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 20. Ya, IJKL tadi ya. Kita mau membuat IJKL. Ya, oke, langsung. Ya. Nah, tadi perintahnya next point-nya add 30
gitu ya. Nah ini 30 kan ke sana ya. Nah koma delta Y-nya 0. Kenapa? Karena Y2 kurang Y1 sama ya. Kalau segaris gini 0 ya. Enter. Nah IJ, garis IJ-nya sudah muncul ya, lalu kan ke atas gitu ya. JK ya. Nah ya, JK-nya tadi mau, nah kalau X-nya begini berarti nanti X-nya 0 ya, segaris ini ya. X awal, X akhir kurangi X awal kan 0 ya, kan rumusnya begitu. X2 kurangi X1 0, maka nanti add di sini ya, klik di sini add 0 ya, karena ini 0 X-nya, koma ya. Nah, garisnya sepanjang 40. 40 itu berarti ini gitu ya. Dari mana 40? Ah ya. Nah, Y-nya Y2 kurangi Y1 ya. Y2-nya 60 kan nanti di situ ya, 60 kurangi 20 maka 40. Ya. Nah, ini 40 hasilnya ya. Koma 40. Nah, gitu. Ya, lanjut ke sini kan ya. Ini berarti Y-nya yang 0 ya. Nah, ini Y2-nya, Y2 kurang Y1 ini 60 kurangi 60 0 ya. Nah, ini delta X-nya ya. Ini 100 kan tadi ya, 100 kurangi 70 ini titik 70 maka 30. Nah, karena ini ke kiri maka harus minus ya. Ke kiri sama ke bawah minus kalau yang relatif ya. Add min 30 gitu ya. Dikurang koma 0. Nah, gitu ya. Boleh langsung lanjut begini juga boleh, tapi supaya tahu ini ya, IJKLLI ya, LI-nya. Nah, ini delta X-nya 0, add 0, koma ya, karena ke bawah. Nah, ini supaya tahu ya fungsinya ya, ke bawah. Kalau ini koma ya, kalau Anda tulis 40 maka ke atas begini enggak jadi nutup ya, karena ke bawah harus min 40 ya. Nah, itu ya, selesai untuk IJKL gitu ya. Kita escape dulu. Nah, ini silakan Anda simpan untuk relatifnya ya di menu yang berbeda gitu ya, karena ini nanti Anda kirimkan sebagai tugas gitu ya, di save satu-satu saja ya supaya ini ya. Nah, itu. Oke, sampai di sini dulu cara membuat garis dengan fungsi koordinat ya. Silahkan mau membuat garis itu mau pakai dengan absolut, mau pakai polar kalau ada sudutnya ya, mau pakai relatif tadi ya. Silakan ada min ya, kalau min ke kiri ke bawah itu berarti relatif tadi ya. Silahkan combine bagaimana caranya supaya Anda membuat garis itu jadi bentuknya seperti itu. Anda combine dengan 3 fungsi koordinat tadi ya. Oke. Ya, silakan di Ctrl S, jangan lupa Ctrl S seperti biasa, Anda rename gitu ya. Nah, ya sekian dari Ibu Eti. Kita jumpa lagi di next ya, dengan latihan-latihan yang lebih detail lagi tentang 2 dimensi. Terima kasih, Bu Eti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.